Tanda ilahi Yesus, kalahkan rekor manapun, dari Guinness World Records. Seri 2. Dalam seri 1, sudah kita perlihatkan betapa seluruh alam memberi tanda mutawatir untuk sang anak melebihi Guinness World Records manapun. Kini, kita detailkan lebih lanjut tentang tanda-tanda berganda yang adikodrati, yang Yesus buktikan itu benar terjadi, hanya bagi dirinya seorang di dunia ini. Simeon, anak ini tanda perbantahan dunia. Yesus, aku ini tanda kebencian dunia. Sambil menatang orok bayi Yesus, Simeon bernubuat tentang masa depan sang anak. Sesungguhnya, anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Lukas pasal 2 ayat 34, juga surat 19 ayat 34. Dan tepatlah faktanya, Yesus telah menjadi pokok perbantahan dunia, hingga kini. Juga dicatat surat 19 ayat 34. Simeon, anak ini tanda perbantahan dunia. Yesus, aku ini tanda kebencian dunia. Dan Yesus mendetilkan nubuat Simeon. Yohanes 15 ayat 25. Tetapi, Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku, Yesus tanpa alasan. Alasannya, bukan karena kesalahan dan kejahatan dan kontroversialnya Yesus, tapi dia ditolak dunia, semata-mata karena tidak mengakui hakikat dirinya, yang dia klaim. Anak Gad, yaitu Gad. Aku dan Bapa adalah satu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Namun, Nabi Yohanes Yahya bersama Yesus, sudah menandainya sebagai sang terang. The True Light, terang, dunia. Nabi Yohanes, dia Yesus, adalah the true light. Yohanes 1 ayat 7-9. Yesus berkata, akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Bandingkan surat 5 ayat 46. Injil, sebagai cahaya, yang menerangi. Dialah, sang anak yang God tandai dengan total kesucian. Malaikat Gabriel berkata, anak yang akan kau lahirkan itu, akan disebut kudus, Holy One, anak God. Lukas 1 ayat 35. Bandingkan dengan surat 19 ayat 19, seorang laki-laki yang suci. Yesus mendemokan tanda kesucian dan kebenarannya. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Yohanes 8 ayat 46. Itulah tanda the word of truth. Juga, dalam surat 19 ayat 34, itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, tanda yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi pelbagai tanda bagi Isa, dan kami jadikan dia Maryam dan anaknya Isa, tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Surat 21 ayat 91. Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya Isa dan kelahirannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Surat 19, ayat 21. Isa putra Maryam, ditandai perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. The word of truth. Surat 19, ayat 34. Isa itu ditandai Allah dengan total kesucian. Surat 19, ayat 19. Isa adalah suatu tanda bagi kiamat. Surat 43 ayat 61. Ketujuh, tanda ilahiyah Isa. Adakah mananya kurang dari ilahi? Tersaingi oleh rekor Guinness mana? Isa itu Rohullah. Isa itu Kalimatullah. Isa itu Ayatullah. Tanda besar bagi segenap alam. Isa itu Rahmatullah. Isa itu the word of truth. Tanda perkataan yang benar. Isa itu suci, tanpa dosa. Isa itu tanda bagi kiamat. Kalau tafsirannya kurang meyakinkan atau ragu-ragu, maka ada satu ayat pamungkas dari Allah yang bisa menolong para peragunya. Surat 10 ayat 94, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Manusia menandai rasa dosa dirinya. Yesus ditandai kasih dan pengampunan dosa. Lukas 23 ayat 34. Ucapan Muhammad versus Yesus di ujung nafas terakhirnya. 3 petisi terakhir Muhammad. Wahai Tuhan, ampunilah saya, kasihanilah saya dan hubungkan saya dengan teman yang maha tinggi. Ar-Rafiq
Allah. Lalu, beliau mengangkat tangannya, sambil mengucapkan, Teman yang Maha Tinggi. Lalu beliau wafat, dan rebahlah tangan beliau. Hadis Bukhari nomor 1573 dan 1574. Petisi, terakhir Yesus disalib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu, apa yang mereka perbuat. Yesus, sahabat yang Maha Tinggi bagi murid-muridnya. Yohanes 15 ayat 13-15. Sejak lahir, Yesus ditandai malaikat sebagai, Lukas 1 ayat 31-32, pasal 2 ayat 11. Anak Gad yang Maha Tinggi dan Juru Selamat. Dia berkuasa mengampuni dosa. Lukas 5 ayat 20-24, pasal 7 ayat 28. Siapakah ia ini, sehingga ia Yesus, dapat mengampuni dosa? Lukas 7 ayat 49. Siapa yang dapat mengampuni dosa? Selain Gad sendiri. Lukas 5 ayat 21. Yesuslah anak Gad yang Maha Tinggi, pengampun dosa manusia, sekaligus adalah sahabat bagi murid-muridnya. Yohanes 15 ayat 13-15. Sahabat yang Maha Tinggi. 2 tanda kehidupan yang disandang Yesus. 1. Tanda Nabi Yunus. 2. Kebangkitan dan hidup. 1. Tanda Yunus, Matius 12 ayat 39-40. Mati 3 hari dan hidup kembali. Tanda Nabi Yunus untuk Yesus. 2. Tanda kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Kuasa membangkitkan orang mati, juga kuasa membangkitkan tubuhnya sendiri. Yohanes 2 ayat 19-21. Yesus berwahyu, dan memberi 4 tanda superlatif bagi dirinya. Akulah yang awal dan yang akhir. Kalimat Gad, Sang Ada, selalu ada, yang Maha Kuasa. Baca Wahyu 1 ayat 8. Yesus kalimat Gad, setiap kalimatnya adalah wahyu, termasuk kun fayakun. Dan itu dibuktikannya, satu kata, Talita kum. Dan bangkitlah orang mati itu seketika. Dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu, setan dan iblis. Markus 5 ayat 41, Matius 8 ayat 16. Siapa yang kuasa usir setan selain Gad? Yesus, tanda hari terakhir penghakiman atau kiamat. Pada waktu itu hari terakhir, akan tampak tanda anak manusia Yesus di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius 24 ayat 30. Aku adalah yang awal, dan yang akhir dan yang hidup. Dan aku, memegang segala kunci maut, dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18 dan 19. Juga, Isa tanda bagi kiamat. Surat 43 ayat 61. Akhir kesimpulan, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang memegang kuasa atau kunci penghakiman. Terakhir kunci kubur, dan kunci maut. Dialah yang God berikan tanda via Musa 13 abad lalu. Dan di era Yesus, God datang kembali demi menegaskan tanda ini. Matius 17 ayat 1-5. Tanda anaknya yang seperti Musa, dengan perintah ulang yang sama narasinya. Dengarkanlah dia. Dan bila abai alias tidak mendengar, maka ada konsekuensi penghakiman akhir yang serius. Baca Ulang-Ulangan 18 ayat 15-19. Dengarkanlah dia. Taurat Musa, Ulangan 18 ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku, yang akan diucapkan Nabi seperti Musa itu, demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban.